Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sabahul khair soli-soliha. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang manis? Semoga selalu sehat dan bahagia. Soli-soliha calon orang-orang sukses dan penghuni surga. Tadi pagi sholat subuh kan ya? Dan sudahkah mandi, sarapan, serta sholat duha? Bagaimana dengan mengaji, murojaah dan bantu orang tuanya? Sudah semua? Good job. Baiklah, sebelum belajar matematika, yuk kita berdoa bersama. Yang khusyuk ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang sudah siap belajar deh. Oke, pertama Bu Guru mau bertanya, bagaimanakah suhu di rumah Soli-Soliha pagi ini? Panas? Dingin? Adakah yang sudah menyalakan AC? Berapa suhunya? Mungkin ada yang 20 derajat, 23 derajat, atau 25 derajat. Nah, tahukah Soli-Soliha, ada loh tempat yang suhunya mencapai negatif? Seperti di negara-negara yang memiliki musim dingin. Contohnya di negara Texas. Diberitakan pada media Kompas bahwa pada 20 Februari yang lalu, suhu di Texas mencapai negatif 18 derajat Celcius. Sangat dingin ya nak? Nah, ada lagi nih tempat yang jauh lebih dingin, yaitu di benua Antartika. Di sana, suhu bisa mencapai negatif 90 derajat Celcius. Terbayang tidak nak bagaimana dinginnya? Pasti sangat dingin. Nah, hari ini kita akan belajar terkait angka-angka tadi, yaitu kita akan belajar tentang bilangan bulat, merujuk kepada KD 3.1. Dan setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Bu Guru harap Ananda semua mampu. Yang pertama, menjelaskan bilangan bulat negatif menggunakan garis bilangan. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Dan yang terakhir, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, langsung saja Bu Guru akan jelaskan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang nilainya bulat atau utuh. Bilangan bulat terdiri atas 0, bilangan bulat positif, dan lawannya, yaitu bilangan bulat negatif. Untuk lebih jelasnya, akan Bu Guru jelaskan dengan bantuan garis bilangan. Garis bilangan sendiri merupakan suatu garis lurus dengan titik-titik, di mana setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Berikut ini merupakan gambar garis bilangan bulat. Perhatikan ada garis lurus dengan angka-angka. Ada angka 0, kemudian di sebelah kanan angka 0 ada bilangan-bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kiri angka 0 ada bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Soli-Soliha perhatikan bahwa di ujung-ujung garis bilangan ada tanda panah yang menunjuk ke arah kanan dan ke arah kiri.
Artinya, bilangan-bilangan di sini tidak berhenti di angka 4 dan di angka negatif 4 saja. Jadi, dia terus berlanjut. Sehingga di samping kanan angka 4 masih ada angka 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan di samping kiri angka negatif 4 masih ada angka negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Sampai sini paham kan, Nak? Oke, kita lanjutkan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Contohnya seperti ini. Angka 3 dan angka 1. 3 nilainya lebih besar dari 1. 3 letaknya di sebelah kanan angka 1. Contoh lagi. Negatif 4 letaknya di sebelah kiri angka negatif 1. Artinya negatif 4 nilainya lebih kecil dari negatif 1. Berpikirnya seperti ini. Tempat dengan suhu negatif 4 pasti jauh lebih dingin dari tempat dengan suhu negatif 1. Dalam matematika, lebih besar dapat ditulis seperti ini. Dan lebih kecil dapat ditulis seperti ini. Mirip tanda panah ke kanan dan ke kiri, namun tanpa diberi garis mendatar. Baik, sekarang mari kita berlatih membandingkan dua bilangan bulat. Berikanlah tanda yang tepat di antara dua bilangan berikut. Nah, silahkan soli-soliha pikirkan sejenak. Baik, bagaimana? Sudah? Nomor 1, jawabannya lebih besar atau lebih kecil? Negatif 4,2. Jawabannya lebih kecil. Lebih kecil kita tulis seperti panah ke arah kiri, namun tidak menggunakan garis mendatar. Selanjutnya nomor 2, 5,3. Jawabannya yaitu lebih besar. Kita tulis seperti ini. Mudah kan, Nak? Nah, sekarang kita akan berlatih mengurutkan bilangan bulat. Ini mudah juga nih. Urutkanlah bilangan berikut mulai dari yang paling kecil. 4, negatif 7, 2, negatif 1, 0. Baik, tadi kita sudah belajar. Semakin ke kanan letak suatu bilangan pada garis bilangan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Oke, karena diminta diurutkan dari yang paling kecil, maka manakah bilangan yang paling kecil? Kita cari bilangan yang letaknya paling kiri. Di sini ada bilangan positif, negatif, dan 0. Maka bilangan yang paling kiri pasti bilangan negatif. Kemudian bilangan negatifnya ada negatif 7 dan negatif 1. Mana yang paling kecil? Yap, benar, yang paling kecil negatif 7. Sehingga bisa kita urutkan. Yang pertama kita tuliskan negatif 7. Kemudian setelah itu negatif 1. Tersisa 3 bilangan lagi. Ada 4, 2, dan 0. Maka setelah itu siapa yang paling kecil? Ya, benar, 0. Kemudian setelah 0, 2, dan terakhir yang paling besar 4. Jika disuruh menuliskan, urutkanlah dari yang paling besar. Maka kita tulis sebaliknya, yaitu 4, 2, 0, negatif 1, baru yang terakhir negatif 7. Bagaimana sampai sini? Paham kan, Nak? Good job! Oke, sekarang kita lanjut ke
operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini kita akan menggunakan bantuan garis bilangan dan ada beberapa aturan. Oke, aturan yang pertama, pergerakan diawali dari 0 dan menghadap ke kanan. Yang kedua, operasi penjumlahan artinya menghadap ke arah yang tetap. Yang ketiga, operasi pengurangan artinya berbalik arah. Yang keempat, bilangan positif artinya maju. Dan yang kelima, bilangan negatif artinya mundur. Dapat disingkat sebagai berikut. Kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. 4 ditambah negatif 5 sama dengan titik-titik. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat garis bilangan. Kemudian setelah itu kita bergerak sesuai aturan. Yang pertama, awali pergerakan dari 0 dan menghadap ke kanan. Oke, setelah itu 4 merupakan bilangan positif. Positif artinya maju. Berarti kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Setelah itu operasinya merupakan tambah atau jumlah. 4 ditambah berarti dijumlah. Penjumlahan artinya arah tetap. Arah tetap berarti kita tetap menghadap ke kanan. Setelah itu negatif 5. Nah, negatif artinya mundur. Berarti kita bergeraknya mundur sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sampai di angka negatif 1. Berarti negatif 1 adalah jawabannya. Contoh soal yang kedua. Oke, coba Solihah baca soalnya. Jadi soalnya dibaca negatif 1 dikurang 4 sama dengan titik-titik. Jadi bukan negatif 1, negatif 4 ya, tetapi negatif 1 dikurang 4. Pertama-tama kita buat garis bilangan. Lalu kita mulai dari 0 dan hadap ke kanan kita. Bilangan yang pertama yaitu negatif 1. Negatif artinya mundur. Mundur 1 langkah. Kita berada di angka negatif 1. Selanjutnya operasinya dikurang. Oke, pengurangan artinya balik arah. Oke, kita balik arahnya jadi menghadap ke kiri. Setelah itu kita lanjut ke bilangan berikutnya yaitu bilangan 4 atau positif 4. Positif artinya maju. Berarti kalau positif 4 maju 4 langkah. Yuk kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka negatif 5. Berarti negatif 5 merupakan jawabannya. Alhamdulillah selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Yuk kita rangkum apa saja yang kita dapat hari ini. Yang pertama, bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan-bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0 dalam garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Yang keempat, tanda lebih besar, tanda lebih kecil dapat dituliskan sebagai berikut. Yang kelima,
Terdapat 5 aturan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, agar pemahaman anak-anak Bu Guru mantap, Bu Guru berikan tugas ya. Tugas yang pertama yaitu mencatat contoh soal yang telah Bu Guru jelaskan. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal yang akan Bu Guru kirimkan di grup WhatsApp. Nah, tugasnya dikerjakan di buku tulis ya, Nak. Dikirimkan pada Bu Guru paling lambat pukul 17.00. Semangat mengerjakan tugas solih-solihaku. Sekarang yuk kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya solih-solihah. Tetap jaga sholat 5 waktu. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.